beberapa peserta yang terbagi di 3 klaster. Klaster pertama adalah Institut Agama Islam yang akan bertransformasi menjadi universitas di bawah Kementerian Agama, dan itu jumlahnya sebanyak 11 perguruan tinggi. Kemudian ada perguruan tinggi keagamaan Islam yang sedang mengusulkan penggabungan menjadi Fakultas Agama Islam pada universitas di bawah Kemendikbud. Kemudian ada 28 perguruan tinggi keagamaan Islam yang baru saja beroperasi di tahun 2021 dan 2022. Dan kebetulan tadi malam kami juga menyerahkan 6 SK baru, keputusan Menteri Agama baru tentang perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, dan insya Allah mereka akan beroperasi di tahun 2023. Mohon izin para instruktora, waktu dan tempat ruang Zoom ya, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Instruktora untuk dieksplorasi dan memberikan arahan kepada kami. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah terdengar? Terdengar, Pak. Ya, baik. Salam Bapak Ibu, kami hormati pimpinan dari Kementerian Agama ya, ini pimpinan Islam. Kemudian kami hormati juga kepada Pasifik ya, Pasifik Kelembagaan dan Kerjasama di pendidikan di Islam, dan Bapak Ibu pimpinan dari jajarannya untuk perguruan tinggi Islam swasta yang tergabung dalam pembinaan perguruan tinggi Islam swasta yang diselenggarakan di Lombok. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara luring karena ada beberapa agenda bersamaan, dan untuk itu akan saya hadir secara daring. Kemudian Bapak Ibu semua berkenan izinkan saya share screen ini sama belum di saya. Ya, betul. Ya, baik Bapak Ibu, saat ini saya akan menyampaikan sharing ya, sharing terkait dengan penguatan data kelembagaan pada pangkalan data pendidikan tinggi. Sebelumnya tadi saya perkenalkan nama saya Jendral Wardono, saya adalah sebagai kasih usaha di Direktorat Akademik Bidang Vokasi, dan saat ini saya masih mendapatkan tugas tambahan untuk memberikan layanan terkait dengan kelembagaan pada pangkalan data pendidikan tinggi. Ya, mungkin sekedar refresh kembali ya Bapak Ibu terkait perguruan tinggi keagamaan. Yang pertama yang dari Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pasal 7 ayat 4 maupun di pasal 30 tentang tinggi keagamaan. Jadi di pasal 7 ya, dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan menjadi kewenangan ya, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan hal ini Kementerian Agama. Menjadi pasal 30 tentang pendidikan tinggi keagamaan, pemerintah atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan, dan hal ini perguruan tinggi keagamaan swasta. Kemudian peraturan berikutnya tentang PP nomor 46 tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaan. Ya, selanjutnya untuk perguruan tinggi keagamaan
Jadi juga ada mahakam, ada pasraman untuk agama Hindu, untuk seminari bagi agama Katolik dan untuk lain yang sejenis. Kemudian kalau tadi bentuk ya, sekarang jenis-jenis pendidikan keagamaan itu ada pendidikan tinggi keagamaan Arab ini yang mengelola program sarjana S1 maupun program pasca sarjana S2 dan S3. Sambil itu ada pendidikan vokasi ya, ini mengelola program diploma dan diploma 1 dengan diploma 4. Dan itu juga ada program profesi. Ya, terkait dengan pendidikan perguruan tinggi keagamaan untuk perguruan tinggi keagamaan negeri, universitas untuk universitas dan institut izin pendirian melalui peraturan presiden, dan sekolah tinggi dan akademi izin pendirian melalui peraturan menteri agama. Kemudian untuk perguruan tinggi keagamaan swasta, baik universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan berbagai yang sejenis, izin dikuatkan oleh menteri agama. Nah, selain pendirian juga ada perubahan bentuk ya, perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan juga ada beberapa di institusi Bapak Ibu sekalian ya, mungkin ada yang dari sekolah tinggi menjadi institut, atau institut menjadi universitas ya. Kalau untuk perguruan tinggi keagamaan negeri itu untuk akademi menjadi sekolah tinggi izin perubahan bentuk melalui peraturan menteri agama. Sedangkan sekolah tinggi menjadi institut atau institut menjadi universitas izin perubahan bentuk melalui peraturan presiden. Dan pada perguruan tinggi keagamaan swasta, seluruh perubahan bentuk ya, baik akademi, sekolah tinggi menjadi institut maupun institut menjadi universitas, seluruh perubahan bentuk itu dikeluarkan oleh Menteri Agama. Itu tentang data-data kelembagaan apa saja yang ada di pangkalan data pendidikan tinggi. Yang pertama, pangkalan data pendidikan tinggi itu mendatakan izin perguruan tinggi, izin pendirian perguruan tinggi, kemudian izin pembukaan program studi, kemudian izin pembukaan perguruan tinggi, kemudian izin pembukaan program studi, izin penentukan perguruan tinggi, izin penentukan program studi dan profil kelembagaan. Jadi data kelembagaan yang ada di PDIP itu prinsipnya kita menuangkan terkait dengan data-data yang ada di dalam keputusan menjadi data-data yang ada di dalam pangkalan data pendidikan tinggi. Berikutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terkait dengan penguatan data kelembagaan pendidikan tinggi, perlu adanya rujukan atau verifikasi terkait dengan izin kelembagaan. Jadi, hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan pemalsuan izin, kemudian mempercepat pengecekan keabsahan izin, dan menunjukkan data terkait itu di beberapa instansi pembina pendidikan tinggi keagamaan. Kemudian yang kedua terkait dengan yang perlu diperhatikan adalah pemantauan pendataan pendidikan tinggi keagamaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama,
beberapa izin pembukaan prodi ya, yang keluar beberapa tahun sebelumnya ya, dan baru didaftarkan di tahun ini, misalnya di tahun 2021 atau bahkan 2020 atau sebelumnya, yang baru didaftarkan di tahun ini. Jadi sebetulnya itu tidak perlu tidak perlu juga, tidak keluar. Silakan itu bisa dikatakan agar update data perguruan tinggi tetap bisa dibaca oleh masyarakat. Ya, berikutnya juga terkait dengan pengecekan ulang pendataan perguruan tinggi keagamaan ya, maupun program studi. Mau kita kembali apakah nomor SK dan LSK terkait dengan program berjenjang, kemudian semester awal implementasi perguruan tinggi, mohon dicek kembali. Jika ada yang masih terdapat kesalahan, mungkin nanti dapat diajukan kepada kami untuk dilakukan revisi atau perbaikan. Berikutnya juga keluar dari koordinasi antara pemerintah perguruan keagamaan. Yang pertama terkait dengan format izin perguruan keagamaan, kemudian keseragaman penggunaan istilah, dan keragaman terkait dengan perpanjangan izin program studi. Namun makin ke semakin dekat, maksudnya semakin akhir-akhir ini sudah jarang sekali ditemui format izin di perguruan tinggi keagamaan sudah secara formal sudah sama, penggunaan istilah juga sudah sama ya. Dan terkait dengan perpanjangan izin program studi sudah tidak ada ya kalau saya lihat. Kemudian terkait dengan ini bagi yang baru membuka ya, institusi baru atau perguruan tinggi baru, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dengan proses pertama itu pembuatan nama institusi baru. Jadi nanti Bapak itu bisa cek kembali apakah nomor SK, tanggal SK itu sudah sesuai, kemudian prodi barunya sudah sesuai, dan dokumennya tanggal nomor SK dan sebagainya, lokasi ya. Termasuk nama prodinya, nama institusinya mau dicek kembali. Setelah itu Bapak itu akan meminta akses bisa bagi operator PPT, dan di sini bisa melalui pendidikan tinggi Islam. Kemudian setelah itu Bapak itu dapat melakukan pembentukan untuk laporan. Juga terkait dengan perubahan institusi bagi Bapak itu perguruan tingginya mengalami perubahan bentuk yang sudah ditetapkan. Pertama sama, untuk yang baru nanti akan ada perubahan pembuatan rumah baru ya, bagi institusi maupun program studinya. Jadi tidak berubah bentuk yang lama, tetapi membuat baru untuk institusi yang baru. Jadi setelah ada memang institusi baru dan program baru,
Kemudian dilakukan migrasi data dosen dan mahasiswa dari bentuk lama ke bentuk yang baru, ya misalnya dari sekolah tinggi ke institut, berarti migrasi data dosennya dari bentuk lama sekolah tinggi menjadi institut. Setelah itu proses berikutnya adalah penyesuaian terkait dengan sertifikasi akreditasi agar yang semula mungkin prodi apa di perguruan tinggi yang pertama menjadi program studi apa gitu, di perguruan tinggi yang baru. Selain itu juga setelah migrasi dosen dan mahasiswa sudah selesai, maka di rumah institusi maupun yang lama akan distatuskan berubah bentuk ya. Jadi itu akan diarsipkan, ya, akan dibekukan sementara, ya. Jadi juga di proses asasi, ya. Itu mau memastikan bahwa data-data tersebut memang data-data yang betul, ya, data-data yang sudah final. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait dengan informasi yang bisa saya bagikan. Jadi jika ada pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan dan kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak arahannya Pak Kristianto. Mungkin yang perlu mendapatkan pencerahan lebih lanjut untuk para pengelola perguruan tinggi, ini kebetulan ada 11 yang sedang proses mau ke universitas dan ini sedang proses untuk penggabungan. Ini terkait status akreditasi program studi. Karena ketika mereka sudah terakreditasi di rumah yang lama, kemudian pindah ke rumah yang baru, itu akreditasi di pangkalan datanya hilang. Belum. Dan yang kedua, itu beberapa perguruan tinggi yang menyesuaikan nomenklaturnya atau nama program studinya keliru atau kurang. Yang ini sering terjadi, Pak. Semisal hukum keluarga tanpa ada Islamnya dalam program baru sosial. Kemudian ada penyusunan nomenklatur ketika kita tambahkan Islam, nah itu status akreditasi di pangkalan datanya hilang. Oke, mohon arahan lebih lanjut dari Pak Kristianto sebelum saya lempar kepada para audiens. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan awal ini ya, terkait dengan yang pertama akreditasi status akreditasi yang di pangkalan pendidikan ini. Memang untuk pengisian data akreditasi itu yang memiliki akses hanya dari KPT ya, atau lembaga akreditasi. Jadi ketika di rumah baru ya, mungkin di rumah baru produk tersebut belum ada status akreditasinya, mungkin seperti itu ya. Jadi untuk itu mohon segera diajukan penyesuaian akreditasi ya. Jadi prodi-prodi mana saja yang berpindah dari perguruan tinggi lama atau perguruan tinggi baru ya, misalnya dari perguruan tinggi sekolah tinggi ada 3 prodi dan itu dipindahkan ke institut misalnya itu 3 prodi, nah maka program itu bisa diajukan penyesuaian akreditasi sehingga dan misalnya dengan nama prodi yang sama itu juga nanti setelah mendapatkan sertifikat penyesuaian akreditasi ya, untuk nama prodi tersebut sudah bukan lagi di sekolah tinggi tapi nama prodi tersebut di institut, otomatis itu nanti biasanya dari KPT atau lembaga akreditasi yang akan melakukan update ya terkait dengan status akreditasi di masing-masing prodi di rumah yang baru. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian terkait dengan kesalahan-kesalahan penulisan pada pangkalan data pendidikan ini terkait dengan prodi dan sebagainya nanti bisa disampaikan Pak ke saya jika memungkinkan saya melakukan perbaikan
di malam ini juga, jadi bisa sekaligus sekaligus itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan yang hadir di ruangan ini. Saya persilahkan, ada 2 yang mengangkat tangan. Oh, 3. Oh, saya pikir mengangkat tangan mbaknya, ternyata ngambil botol. Ya, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurul Salam, Lombok Timur, Sumatera Selatan, salah satu perguruan tinggi yang baru beroperasi. Izin menanyakan, Pak, jadi seperti yang disampaikan tentang penguatan kelembagaan untuk institusi yang baru berdiri, tentu ada banyak sekali PR yang harus segera kita selesaikan. Nah, setelah kita sudah bisa mengakses akun Benedikti dan lain sebagainya, kalau di program studi kita itu baru tertulis atau baru tercantum memenuhi, baru tertulis Kasih dulu. program studi kita tentu hanya tercantum di situ memenuhi syarat minimum akreditasi misalkan. Nah, di situ kita harus mengajukan akun Sabto gitu. Ini mohon penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana prosedurnya dan lain sebagainya. Terima kasih. Yang kedua, silakan yang kedua. Itu di belakangnya. Itu nggak bisa nyala. Habis Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Suwandi, saya dari Institut Teknologi Jakarta yang baru kemarin beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu dikunjungi sama Pak Dr. Rohit dan Pak Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Pak Dr. Tobib untuk asesmen lapangan. Langsung saja Pak, ada pertanyaan. Yang pertama sebenarnya sudah disampaikan sama Pak Dr. Rohit itu terkait kesalahan penginputan nama prodi. Tapi setelah kita cek ternyata alhamdulillah Pak Dr. Rohit, kita prodi hukum keluarga Islam itu betul namanya dengan nama Al-Ahwal Asasiyah Strip Hukum Keluarga Islam di Benedikti dan juga di akreditasi sertifikat akreditasi prodi yang baru dikeluarkan. Baik, pertanyaan yang kedua itu adalah begini Pak, kita di PTIK ini insya Allah Desember ini akan akreditasi institut begitu. Terkait akreditasi institut ini, setelah kita mendapatkan SK, taruhlah SK universitas itu keluarnya di awal tahun 2023, apakah nanti berkas yang disitasi oleh asesor itu setelah kita melakukan migrasi data atau data rumah lama yang 3 tahun atau 5 tahun ke belakang itu yang di asesmen seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada 2 prodi di institut kami yang sedang mengajukan akreditasi, yaitu PIAUD dan juga manajemen dakwah. Ketika kita mengajukan itu, PIAUD itu di LAB dan manajemen dakwah itu di BAN PT, itu status kita kelembagaan itu adalah institut begitu. Apakah nanti ketika di asesmen kemudian sampai keluar sertifikat akreditasi itu posisinya di institut atau sudah pada rumah yang baru? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas 2 pertanyaan. Pertama terkait dengan pengajuan
program akreditasi baik pada program studi baru Pak Toro. Kemudian yang kedua, hasil asesmen lapangan, apakah ketika menjadi universitas akreditasinya itu muncul pada PT yang lama atau baru atau pada institut atau universitas gitu ya. Oke, saya silakan Pak Instantor. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama, mungkin seperti ini, mungkin saya tidak salah pemahaman. Jadi bagi perguruan tinggi baru, mungkin pertanyaannya kapan sudah bisa mulai mengajukan akreditasi prodinya, gitu ya? Karena kan saat ini akreditasi prodi masih dalam sesuai dengan memenuhi syarat minimum akreditasi berarti gitu ya. Nah, sebetulnya kapan bisa mulai prodi baru itu mengajukan akreditasi ya? Nah, kalau tidak salah sih biasanya yang dilakukan pada prinsipnya itu sebelum meluluskan ya, sebelum prodi tersebut meluluskan yang pertama itu sudah harus keluar sertifikat akreditasinya. Jadi itu paling lambat ya, karena jangan sampai ketika prodi tersebut meluluskan itu belum ada sertifikat akreditasinya. Itu melanggar Undang-Undang 12 ya, tahun 2012, dan itu ancamannya cukup serius ya, karena ada unsur pidananya juga. Nah, untuk itu bisa diperkirakan mungkin sudah bisa dimulai setengah masa studi ya, misalnya saya memberikan saran ya, tapi nanti ini tidak menjadi patokan ya, tapi bisa dimulai ketika sudah setengah masa studi ya, misalnya pada satu semester, ya, sudah berjalan 4 semester, silahkan mengajukan akreditasi untuk prodi ya, sampai dengan dalam sertifikat akreditasi program studinya. Kemudian itu yang terkait dengan akreditasi pengajuan akreditasi bagi program studi baru. Kemudian terkait dengan akreditasi yang terjadi pada saat perguruan tinggi tersebut berubah bentuk ya. Jadi pada prinsipnya begini Bapak Ibu, jika data-data mahasiswa dan dosen itu belum diintegrasikan ya, ini yang menjadi titik kritis juga. Jika data-data mahasiswa dan dosen belum diintegrasikan ke bentuk yang baru ya, dari sekolah tinggi ke institut, tapi data mahasiswanya masih ada di sekolah tinggi, diintegrasikan secara clear ke institut, pengajuan akreditasinya adalah pengajuan akreditasi di sekolah tinggi ya. Karena kalau Bapak Ibu mengajukan akreditasinya di institut, belum ada dosen dan mahasiswanya, otomatis itu akan dinilai pasti akan dinilainya ini ya, tidak memuaskan ya, karena tidak ada data-data yang ada di PPDB pada prodi di bentuk yang baru gitu. Karena BPT hanya melihat data-data yang ada di pangkalan data pendidikan tinggi ya. Jadi kalau saran saya, jika ingin melakukan akreditasi dan masa akreditasi masih cukup lama, sebaiknya menunggu integrasi selesai baru dilakukan pengajuan reakreditasi ya bagi prodinya. Namun jika masa akreditasinya sudah mepet atau sudah mau habis, silakan diajukan, tetapi diajukan berdasarkan posisi dari mahasiswa dan dosen tersebut ya. Posisi datanya ada di prodi mana, apakah di institusi lama atau institusi baru, karena BPT nanti akan melihat ajuan dari yang ada di prodi tersebut di institusi mana gitu. Jadi
jangan sampai ketika BNPT akan melakukan asesmen di data tersebut tidak ada data dosen dan mahasiswanya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kristianto. Apakah ada yang lain? Oke, masih ada 2 lagi Pak Kristianto, mohon izin. Setelah itu baru kami berkenan untuk kita akhiri sesi malam ini. Saya persilakan. Mana tadi mic-nya ya? Mic-nya. Lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak, saya dari STIT PGRI Pasuruan, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PGRI di Pasuruan. Nama saya Miftahul Munir. Yang saya tanyakan dari tadi yang disinggung terkait dengan akreditasi, akhirnya saya juga ada keinginan untuk bertanya. Yang pertama terkait ini kebenaran saya ini kampus yang posisinya itu mau menyatu atau mau bergabung ke universitas di bawah naungan Kemendikbud. Jadi di saat SK dari Kemenak itu, SK penggabungan dari Kemenak keluar, itu nanti status akreditasi kampus kami, kampus STIT itu nanti otomatis ikut universitas atau masih STIT terkait dengan akreditasi. Setelah kita menerima SK dari Kemenak terkait dengan SK penggabungan itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan ijazah. Soalnya ijazah ini juga hal yang harus benar, kalau nggak benar itu kan kita juga jadi korban mahasiswanya. Nah, terkait dengan ijazah itu nanti setelah SK keluar dari Kemenak itu, ijazah itu sudah berbunyi universitas atau masih berbunyi STIT, dan apabila migrasi itu masih proses atau belum tuntas, itu nanti ijazahnya masih STIT apa sudah universitas. Terima kasih, itu yang bisa saya tanyakan. Kedua, Lanjut belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, saya operator perwakilan dari Stigma Blitar, Miss Holding Ahmad Blitar. Nama saya Fahma. Saya mau bertanya Pak, kebetulan kan minggu kemarin kampus kami masih mengajukan akun PDDT. Tapi dengan melihat waktu yang sekarang, sebentar lagi memasuki periode menginput data, penginputan nilai. Sedangkan di dosen di kampus kami belum mempunyai NIDN. Apakah dengan pengajuan waktu yang sedikit itu bisa sempat menginput nilai semester ganjil apa tidak? Gitu Pak. Terima kasih. Monggo Mas Toro bisa langsung direspon. Iya, ya, terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu ini. Saya coba jawab ya. Nanti bisa ditanyakan juga di narasumber yang lain terkait dengan status akreditasi ini. Berarti STIT PGRI Pasuruan bergabung ke universitas di bawah Kemendikbud ya, kalau salah satunya. Jadi kan sampai dengan nah, kalau untuk status akreditasi, pengetahuan saya memang penuntutan status akreditasi di PDDT itu dilakukan oleh pihak MPT ya. Jadi kalau saran saya memang setelah diimigrasikan dari bentuk lama untuk kembali ke universitas, dilakukan penyesuaian akreditasi ya, dari yang semula prosedur di STIT jadi ADC di universitas itu, sehingga nanti dari MPT bisa segera melakukan penyesuaian juga di PDDT. Kemudian
seperti di perguruan tinggi yang baru. Kemudian terkait dengan ijazah, kembali harus ada semacam ini ya, cut off ya. Jadi perguruan tinggi silakan menetapkan cut off-nya seperti apa. Apakah lulusan tersebut itu akan diluluskan di STIP atau akan diluluskan di universitas? Kalau misalnya akan diluluskan di STIP ya otomatis sebelum diimigrasi mau distatuskan kelulusan di STIP gitu. Tapi jika akan diluluskan di universitas, otomatis diimigrasikan ini baru diluluskan. Dan ini sebenarnya tergantung dari tanggal SK tanggal SK di SK penggabungannya ya. Jadi paling cepat misalnya kalau misalnya tanggal hari ini ya, misalnya 29 itu sudah masuk semester dari 2022 gitu. Jadi jika sekarang tanggal ini ya paling cepat didatakan ya untuk seperti lulusan universitas yang di semester Januari 2022. Jadi nanti pada saat jadi lulusan yang di semester genap 2021 tidak bisa dikatakan sebagai lulusan universitas gitu ya. Jadi karena menggunakan tanggal SK penggabungannya di tanggal ini, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi cut-off-nya nanti seperti apa, tetapi sangat bergantung pada SK penggabungan atau SK penggabungan bentuknya ya. Jadi nanti mau diperhatikan terkait dengan ijazah. Kemudian yang berikutnya, tapi nanti ini bisa ditanyakan kembali ya, mungkin dengan narasumber yang lain untuk kepastian terkait dengan ijazahnya. Dan kemudian terkait dengan perguruan tinggi baru yang baru memasukkan akun PDBT. Nah, kalau menurut saya sih tidak cuma dulu, yang penting dapat akunnya dulu. Kalau misalnya nanti setelah mendapatkan data-datanya, kalau bisa dipersiapkan dulu. Jadi sambil menunggu akunnya, data-datanya dipersiapkan dulu sehingga begitu sudah dapat, kalau itu sudah dapat mengajukan misalnya MPN kepentingan sosialnya itu ya. Jadi yang penting sebelum mendapatkan akunnya, Bapak Ibu bisa mempersiapkan berkas-berkasnya perlu disiapkan untuk penginputan ataupun pengajuan misalnya terkait dengan dosen baru. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kristiantoro atas beberapa arahan, masukan dan motivasi untuk kami semua yang ada di Lombok ini. Kebetulan beberapa PTKIS ini PTKIS yang ada di sini semangat semuanya. Dari kemarin memang selalu bertanya kapan SK-nya bisa turun segera, kapan bisa migrasi, lalu ketika sudah migrasi apakah lulusannya itu universitas atau di perguruan tinggi yang lama dan seterusnya. Itu selalu menjadi pertanyaan dari kawan-kawan yang ada di sini, dan alhamdulillah dari pagi sampai malam ini kami banyak mendapatkan pencerahan, banyak mendapatkan arahan dan masukan dari para narasumber yang hadir baik secara daring maupun luring. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, berhubung waktunya sangat terbatas, kita akhiri pertemuan kita dengan Bapak Kristiantoro sebelum kita beri aplaus kepada beliau. Terima kasih sekali lagi Bapak Kristiantoro atas arahan, masukan dan tambahannya.